Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 7 akan menceritakan tentang Imogen M. King. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nezaluna Eka Fitri Aswari, NIM 2110020. Saya Niki Larasati, NIM 2110034. Saya Yovinka Maharani, NIM 2110110. Saya Sukma Ayuandari, NIM 2110100. Saya Merli Azhara Syarif Fatunisa, NIM 2110064. Saya Vanessa Nova, NIM 2111008. Imogen M. King dilahirkan di West Point, Iowa pada tanggal 30 Januari 1923. Wafat pada tanggal 24 Desember 2007 di Santo Petersburg, Florida, Amerika. Imogen memulai karir dalam keperawatan setelah ia lulus pada tahun 1945 dari St. John Hospital School of Nursing, St. Louis, Missouri. Saat tahun 1948 telah bekerja sebagai seorang staf perawat medis bedah dan masih kuliah di Bachelor of Science dalam keperawatan di St. Louis University. King kemudian melanjutkan pendidikannya pada tahun 1959 di Columbia University, New York. Kemudian pada tahun 1961, ia pun mendapatkan gelar dokter sebagai pendidikan. King kemudian mengembangkan karirnya di Loyola University of Chicago sebagai pengajar mahasiswa pasca sarjana pada tahun 1972. Selain itu, ia juga menerbitkan teori terkait dunia keperawatan mengenai sistem, konsep, dan proses pada tahun 1981. Mohon izin melanjutkan, butuh waktu beberapa tahun hingga King dapat dikenal. Ia dikenal dengan kepeloporannya dalam gerakan teori keperawatan pada tahun 2005. King juga telah menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Perawatan Teori, Masalah, dan Kemajuan yang telah diedit oleh Rogers. Beberapa buku yang telah dibuat oleh Dr. King yang diterbitkan pada tahun 1961 hingga 1981, diantaranya adalah Curriculum and Instruction in Nursing pada tahun 1986, A Theory of for Nursing System Concept Process pada tahun 1981, General Concept of Human Behavior pada tahun 1961 sampai 1966. King memperkenalkan sebuah teori keperawatan pada tahun 1971 yang terkait suatu model konseptual yang saling berinteraksi yang terdiri atas 3 sistem. Dalam pengenalan model keperawatan yang dibuat oleh King, memadukan 3 sistem interaksi yang mengacu pada perkembangan teori pencapaian tujuan, diantaranya dinamis personal, interpersonal, dan sosial. Mohon izin melanjutkan, konsep yang terkait dengan sistem personal adalah mereka yang memiliki interaksi ataupun berinteraksi dengan individu atau seorang. Sedangkan konsep yang terkait dengan sistem interpersonal adalah mereka yang memiliki interaksi atau berinteraksi dengan beberapa orang atau lebih dari 1 orang. Adapun konsep yang berkaitan dengan sistem sosial adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang lebih yang dimiliki oleh perawat. Tujuannya agar dapat lebih berperan dengan lingkungan yang memiliki sistem yang lebih besar. Pada sistem interpersonal, perawat bersama pasien akan melakukan interaksi hanya dalam suatu area atau space. Dalam pendapatnya, Dr. King mengatakan bahwa untuk mencapai suatu tujuan keperawatan, pemahaman intensitas dari interpersonal sangat menentukan pencapaian tersebut. Mohon izin melanjutkan konsep utama paradigma keperawatan menurut Imogen M. King. 1. Konsep kemanusiaan. King memandang manusia sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan, sehingga memungkinkan benda, energi, dan informasi dengan leluasa mempengaruhinya. 2. Konsep sehat. King mendefinisikan sehat sebagai pengalaman hidup manusia yang dinamis, yang secara berkelanjutan melakukan penyesuaian terhadap stresor internal dan eksternal, melewati rantang sehat sakit, dengan menggunakan sumber yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk mencapai kehidupan sehari-hari yang maksimal. 3. Konsep lingkungan.
Menurut King, lingkungan adalah sistem sosial yang ada dalam masyarakat yang saling berinteraksi dengan sistem lainnya secara terbuka. Merupakan kekuatan dinamis yang mempengaruhi perilaku sosial, interaksi, persepsi, dan kesehatan. 4. Konsep keperawatan. Keperawatan didefinisikan sebagai suatu proses tindakan, reaksi, dan interaksi perawat dan klien dalam berbagai informasi tentang persepsi mereka dalam situasi keperawatan. Mohon izin melanjutkan. Kerangka kerja konseptualnya bahwa manusia seutuhnya atau human being merupakan individu yang akan selalu melakukan interaksi dengan lingkungannya. King telah memberikan asumsi yang lebih spesifik terkait hubungan interaksi perawat dan pasien, di antaranya 1. Pemahaman dari perawat serta pasien akan mempengaruhi dalam proses interaksi. 2. Proses interaksi juga dapat dipengaruhi dari tujuan kebutuhan-kebutuhan serta nilai-nilai yang dimiliki oleh perawat dan pasien. 3. Seorang individu berhak memahami diri sendiri. 5. 4. Seorang pasien berhak terlibat dalam pengambilan keputusan. 5. Tenaga kesehatan bertanggung jawab jika memberikan informasi pasien kepada tenaga kesehatan lainnya. 6. Seorang pasien berhak menerima atau menolong untuk dilakukan perawatannya. 7. Tujuan dapat berbeda antara tenaga kesehatan dan penerima layanan kesehatan. Mohon izin melanjutkan. Aplikasi teori Imogen M. King dalam proses keperawatan. A. Pengkajian. Proses pengkajian akan dilakukan selama proses tahapan interaksi pasien dan perawat. B. Diagnosa keperawatan. Yang pertama disusun setelah dilakukan pengkajian. Yang kedua disusun sebagai hasil dari proses hubungan antara perawat dan pasien. Yang ketiga, hubungan terhadap stres menjadi konsep penting. D. Perencanaan disusun sesuai dengan diagnosa keperawatan. Yang pertama, disusun setelah diagnosa keperawatan dan bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada klien. Yang kedua, pada perencanaan akan dimulai dengan membuat tujuan dan keputusan. Yang ketiga, perencanaan sebagian dari transaksi dan hubungan partisipatif antara perawat dan klien. D. Implementasi. Yang pertama, pada tahap ini akan melibatkan proses implementasi aktual dalam mencapai tujuan. Yang kedua, pada proses mencapai tujuan merupakan proses lanjutan dari transaksi. E. Evaluasi merupakan gambaran bagaimana mengenal hasil tujuan yang dicapai dan membahas tentang pencapaian tujuan dan keefektifan dalam proses keperawatan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.